Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran biologi. Anak-anak, kalian sudah belajar tentang anabolisme, yaitu pembahasan fotosintesis. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba melakukan eksperimen atau percobaan pada fotosintesis. Oke, ikuti terus dan simak video pembelajaran kali ini. Let's go! Saya lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dalam pembelajaran biologi tingkat SMA, ada 2 praktikum terkait proses fotosintesis. Kedua praktikum tersebut adalah percobaan Ingenhousz dan percobaan Salk. Pada percobaan Ingenhousz, tujuannya adalah membuktikan bahwa dalam proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Sedangkan pada percobaan Salk, tujuan dari percobaannya adalah menunjukkan bahwa fotosintesis yang berlangsung pada daun memerlukan cahaya dan menghasilkan amilum. Nah, pada video kali ini kita hanya akan melakukan percobaan Ingenhousz. Sobat belajar, masih ingat proses fotosintesis bukan? Proses fotosintesis merupakan proses yang dilakukan oleh tumbuhan dan organisme berklorofil lain untuk menghasilkan karbohidrat atau gula. Secara sederhana, proses fotosintesis dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan tumbuhan untuk mengolah gas karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil diolah menjadi oksigen atau O2 dan karbohidrat atau C6H12O6. Sobat belajar, di awal sudah disebutkan tentang tujuan dari percobaan Ingenhousz, yaitu untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Banyaknya oksigen yang dihasilkan dalam sebuah proses fotosintesis ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah yang pertama, tinggi rendahnya intensitas cahaya, yang kedua tinggi rendahnya suhu, dan yang ketiga banyak sedikitnya karbon dioksida. Lalu bagaimanakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi banyaknya hasil oksigen pada sebuah proses fotosintesis? Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat sendiri dengan melakukan percobaan Ingenhousz. Tujuan dari percobaan kali ini adalah yang pertama menguji percobaan Ingenhousz, di mana menurut Ingenhousz, fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang kedua, mengamati faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fotosintesis. Alat-alat yang digunakan diantaranya gelas ukur 1000 ml, corong kaca, tabung reaksi, termometer, kawat pengait, ember air, dan benang. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain tanaman air. Kita menggunakan tanaman Hydrilla verticillata, natrium bikarbonat NaHCO3 atau soda kue, dan es batu. Ikat beberapa potong tanaman Hydrilla dengan benang, jangan terlalu kencang. Masukkan ikatan tanaman tersebut ke dalam corong kaca dan ikat pada ujung corong. Masukkan corong yang berisi tanaman ke dalam gelas ukur 1000 ml dengan posisi terbalik menghadap ke bawah dan digantung dengan kawat agar tidak tenggelam. Masukkan rangkaian tersebut ke dalam ember berisi air
lalu tutup ujung corong dengan tabung reaksi. Merangkai perangkat percobaan harus dilakukan di dalam air agar tidak ada gelembung udara yang tertinggal di dalam tabung reaksi. Kita membuat 4 perangkat rangkaian percobaan untuk 4 perlakuan yang berbeda. Perangkat pertama tanpa perlakuan penambahan bahan apapun. Perangkat kedua ditambahkan 5 gram natrium bikarbonat. Perangkat ketiga diberikan es batu. Ketiga perangkat tersebut yaitu perangkat 1, 2, dan ketiga diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Perangkat yang keempat tanpa perlakuan penambahan bahan apapun diletakkan di tempat yang teduh. Masukkan termometer untuk mengukur suhu air sebelum dan sesudah percobaan. Kemudian lakukan pengamatan selama 30 hingga 45 menit. Selama pengamatan percobaan, terlihat terbentuk gelembung-gelembung udara yang naik pada tabung reaksi, sehingga terbentuk rongga udara pada tabung reaksi. Bandingkan jumlah gelembung udara yang terbentuk pada semua perangkat percobaan. Catat datanya ke dalam tabel pengamatan. A few minutes later. Setelah melakukan pengamatan selama 30 menit, diperoleh data sebagai berikut. Mari kita bahas dan analisis hasil percobaan yang telah dilakukan. Apa yang menyebabkan perbedaan hasil gelembung pada masing-masing perlakuan? Perlu diketahui, pada percobaan memuat 3 jenis variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas pada percobaan adalah pemberian 5 gram NaHCO3, pemberian es batu, dan penempatan di tempat teduh. Variabel terikat adalah perbedaan jumlah gelembung yang muncul karena adanya perbedaan perlakuan pada masing-masing variabel bebas. Variabel kontrol yaitu perangkat 1, media yang tidak diberi perlakuan apapun. Perangkat 1 ini digunakan untuk membandingkan hasil perlakuan yang lain. Apa tujuan penggunaan natrium bikarbonat NaHCO3? NaHCO3 menjadi sumber penghasil CO2. Karena ketika NaHCO3 larut dalam air, akan terurai menjadi NaOH atau natrium hidroksida dan CO2 atau karbon dioksida. Seperti yang diketahui, bahwa CO2 berperan dalam proses fotosintesis. Perangkat manakah yang menghasilkan gelembung udara lebih banyak? Gelembung udara paling banyak ditemukan pada perangkat dengan perlakuan penambahan 5 gram NaHCO3. Hal ini terjadi karena pada proses fotosintesis, di perangkat ini cukup mendapat cahaya matahari dan cukup sumber CO2. Perangkat manakah yang menghasilkan gelembung udara paling sedikit? Yang menghasilkan gelembung paling sedikit adalah perangkat percobaan 3 dan perangkat percobaan 4.
Perangkat percobaan 3 ditambahkan es batu. Laju fotosintesis dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suhu. Suhu dingin akan memperlambat laju fotosintesis. Penambahan es batu mengakibatkan penurunan laju fotosintesis karena terjadi penurunan suhu, sehingga gelembung yang terbentuk hanya sedikit. Selain itu, gelembung yang sedikit juga terlihat pada perangkat percobaan dengan perlakuan yang ditempatkan di tempat teduh. Hal ini dikarenakan tanaman hidrilla pada perangkat ini tidak mendapatkan sumber cahaya secara cukup. Lalu, bagaimanakah cara membuktikan bahwa gelembung udara yang dihasilkan pada ujung tabung merupakan oksigen? Untuk menguji apakah gelembung yang terbentuk adalah oksigen, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Ambil tabung reaksi dari perangkat percobaan. Proses pengambilan harus dilakukan di dalam air dan segera ditutup dengan jari, agar tidak ada oksigen yang keluar dari tabung reaksi. Masukkan sebuah lidi yang telah dibakar, sehingga ujungnya telah menjadi bara api. Ujung lidi tersebut akan tampak menyala lebih terang selama beberapa detik. Hal ini dikarenakan api membakar oksigen dan membuat nyala api tambah terang. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan untuk percobaan kali ini. Kesimpulan yang pertama, proses fotosintesis menghasilkan oksigen atau O2. Ini merupakan kesimpulan percobaan Ebbinghaus. Kesimpulan yang kedua, laju fotosintesis dipengaruhi oleh yang pertama, intensitas cahaya. Yang kedua, kadar karbon dioksida. Dan yang terakhir, tinggi rendahnya suhu atau temperatur.